Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andintia Agustin, mahasiswa Universitas Pekalongan dengan NPM 0623016631. Di video ini, saya akan menyampaikan refleksi dan pengalaman kepemimpinan saya dalam mata kuliah Kepemimpinan dan Berpikir Sistem Kesehatan dengan dosen pengampu Dr. R.R. Vita Nurlatif, SKM MKes. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman kepemimpinan yang menurut saya paling berkesan selama saya duduk di bangku SMA, yaitu ketika saya dipercaya menjadi koordinator foto buku tahunan siswa. Awalnya, saya tidak pernah membayangkan akan memegang tanggung jawab sebesar itu. Karena kalau dilihat dari luar, foto buku tahunan terlihat seperti kegiatan yang sederhana. Tinggal foto, pilih pose, lalu selesai. Namun setelah saya menjalaninya langsung, ternyata proses dibaliknya itu sangat kompleks dan penuh tantangan. Disitulah saya mulai memahami bahwa kepemimpinan bukan hanya soal memberi arahan, tetapi juga tentang mengelola sistem, mengatur banyak orang, dan mengambil keputusan yang berdampak luas. Sebagai koordinator foto buku tahunan, tanggung jawab saya cukup besar. Saya mengatur konsep foto, berkoordinasi dengan fotografer dan tim kreatif, menyusun jadwal pemotretan, serta memastikan seluruh siswa satu angkatan bisa mengikuti sesi foto dengan tertib. Yang terjadi tantangannya utamanya adalah jumlah siswa yang sangat banyak dengan jadwal kepentingannya yang berbeda-beda nih. Ada yang aktif organisasi, ada yang ikut lomba, ada yang izin, bahkan ada juga yang sering terlambat atau lupa jadwal. Di sini saya mulai belajar bahwa seorang kepemimpin harus bisa mengatur sistem yang rapi, bukan hanya mengandalkan ingatan atau improvisasi. Saya mulai menyusun jadwal secara detail, membagi sesi foto per kelas, serta membuat sistem komunikasi yang jelas melalui grup koordinasi. Saya juga menyiapkan daftar kehadiran dan catatan khusus siswa yang belum melakukan pemotretan nih. Dari proses ini, saya belajar berpikir sistem. Saya menyadari bahwa jika suatu siswa tidak hadir, maka jadwal bisa terganggu, waktu fotografer terbuang, dan proses keseluruhan bisa menjadi tidak efisien. Jadi setiap keputusan kecil ternyata memiliki dampak yang sangat besar. Selain masalah teknis, tantangan lainnya adalah menghadapi berbagai karakter dalam tim. Ada anggota tim yang mudah lelah, ada yang emosional, ada juga yang merasa kurang puas dengan konsep foto yang telah disepakati. Di saat kepemimpinan ini, saya belajar untuk tidak langsung bereaksi secara emosional. Saya mencoba dengan mendengarkan semua pendapat, memahami sudut pandang masing-masing, dan mencari solusi yang bisa diterima bersama. Saya menyadari bahwa kepemimpinan bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi tentang bagaimana menciptakan suasana kerja yang saling menghargai. Ada satu momen di mana tekanan terasa sangat berat. Waktu pemotretan hampir habis, tetapi masih banyak nih siswa yang belum melakukan foto. Jika diputuskan secara cepat, solusi adalah menambah hari pemotretan. Namun, sebagai koordinator, saya tidak mengambil keputusan secara sepihak. Saya harus mempertimbangkan banyak hal, seperti ketersediaan fotografer, biaya tambahan, jadwal sekolah, serta kesediaan panitia. Dari sini saya benar-benar merasakan pentingnya berpikir sistem dalam kepemimpinan. Akhirnya, saya dan tim memutuskan menambah sesi foto dengan pembagian waktu yang lebih efektif tanpa harus menambah hari pemotretan nih. Keputusan ini diambil melalui diskusi dan pertimbangan bersama secara tim. Di tengah proses tersebut, saya sempat merasa lelah secara fisik dan mental. Namun, saya menyadari bahwa sebagai koordinator, saya harus tetap tenang dan fokus.
Karena jika saya menyerah atau kehilangan arah, maka tim di bawah saya juga akan ikut kehilangan semangat. Disinilah saya belajar bahwa pemimpin juga manusia, tetapi pemimpin harus mampu mengelola emosinya sendiri sebelum mengelola orang lain. Nah, saya juga belajar untuk tidak segan meminta bantuan dan mempercayai tim dengan berbagai tugas dan saling mendukung. Beban yang berat bisa terasa ringan. Sampai akhirnya buku tahunan siswa tersebut berhasil diselesaikan. Saat pertama kali melihat hasil cetakannya, saya merasa kebanggaan yang luar biasa. Bukan hanya karena hasil fotonya bagus, tetapi saya tahu betapa panjang dan rumit proses di baliknya. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa kepemimpinan bukan tentang jabatan, melainkan tentang tanggung jawab dan komitmen. Berpikir sistem membantu saya melihat masalah secara menyeluruh, bukan hanya dari satu sudut pandang. Dari pengalaman menjadi koordinator foto buku tahunan siswa ini, saya belajar beberapa hal penting. Pertama, komunikasi yang jelas adalah kunci pertama dalam kepemimpinan. Kedua, setiap keputusan memiliki dampak sehingga perlu dipikirkan secara matang. Dan ketiga nih, kerja sama tim adalah faktor utama keberhasilan. Pengalaman ini menjadi bekal berharga bagi saya, tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga dalam kehidupan perkuliahan dan keorganisasian di masa depan, terutama dalam memahami kepemimpinan dan berpikir sistem di bidang kesehatan. Sebagai penutup, saya menyadari bahwa pengalaman kepemimpinan tidak terlalu datang dari hal besar. Bahkan dari kegiatan sekolah seperti buku tahunan, kita belajar banyak tentang tanggung jawab, empati, dan juga cara mengambil keputusan yang baik. Semoga pengalaman yang saya bagikan ini dapat memberikan motivasi nih dan inspirasi bagi kita semua untuk menjadi pemimpin yang lebih baik dan lingkungan masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.